Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Awan selaku dosen pengampu manajemen strategi, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penilaian internal. Sebelum masuk ke materi, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Eka Mestiawati, NPM 0016. Yang kedua ada Cici Tri Utami, NPM 0027. Yang ketiga ada Amelia Yeni Putri Aryani, NPM 0028. Yang keempat ada Fadila Diva Prajawati, NPM 0030. Yang kelima ada Alia Nabila, NPM 0039. Dan yang terakhir ada Mila Vidi Astuti, NPM 0043. Adapun pokok pembahasan dari materi kita, yang pertama ada hakikat audit internal, kedua pandangan RBV, ketiga mengintegrasikan strategi dan budaya, keempat fungsi manajemen, dan yang terakhir fungsi pemasaran. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat audit internal. Hakikat audit internal yaitu sebagai dasar untuk menetapkan tujuan dan strategi dengan cara kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan peluang atau ancaman eksternal, serta pernyataan misi yang jelas. Tujuan dan strategi ditetapkan dengan maksud untuk memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Kekuatan atau kelemahan internal ditambah dengan peluang atau ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas dapat memberi landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. Adapun hakikat internal itu ada dua. Yang pertama, kekuatan internal utama. Kekuatan internal utama adalah kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi atau ditiru oleh pesaing yang dinamakan kompetensi khusus. Membangun keunggulan kompetitif melibatkan kemampuan untuk memanfaatkan kompetensi khusus. Beberapa peneliti juga menekankan tentang pentingnya audit internal sebagai bagian dari proses manajemen strategis, yaitu membandingkannya dengan audit eksternal. Robert Grant menyimpulkan bahwa audit internal itu lebih penting dengan mengatakan bahwa dalam dunia di mana preferensi konsumen yang sangat dinamis, identitas konsumen berubah, dan teknologi yang dimaksudkan untuk melayani kebaruan konsumen terus-menerus berkembang, orientasi yang berfokus secara eksternal tidak akan memberi sebuah landasan yang aman bagi perumusan strategi jangka panjang. Yang kedua yaitu proses melakukan audit internal. Proses melakukan audit internal atau internal audit sangat mirip dengan proses melakukan audit eksternal. Dibandingkan dengan audit internal, proses melakukan audit internal memberikan kesempatan lebih luas bagi para partisipan untuk memahami tentang bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka dapat berfungsi secara tepat dalam organisasi secara keseluruhan. Untuk melakukan audit internal itu, maka dibutuhkan suatu usaha pengumpulan, penyesuaian, serta pengevaluasian informasi mengenai operasi perusahaan. Yang dimana ini adalah manfaat besar sebab manajer dan karyawan akan memiliki kriteria yang lebih baik manakala mereka dapat memahami tentang bagaimana pekerjaan mereka itu mempengaruhi area dan aktivitas perusahaan yang lain. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pandangan RBV. Pendekatan pandangan berbasis sumber daya RBV terdapat keunggulan kompetitif meyakini bahwa sumber daya internal lebih penting bagi perusahaan daripada berbagai faktor eksternal dalam upaya untuk meraih serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Para penganut pandangan RBV percaya bahwa kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh beragam sumber daya internal yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori luar. 1. Sumber daya fisik. Sumber daya fisik mencakup seluruh pabrik dan perlengkapannya, lokasi, teknologi, bahan mentah, dan mesin. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia mencakup seluruh karyawan, pelatihan, pengalaman, inteligensi atau kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Ketiga, sumber daya organisasional. Sumber daya organisasional mencakup struktur perusahaan, proses perencanaan, sistem informasi, paten, merek dagang, hak cipta, basis data. Alasan dasar RBV adalah bahwa panduan jenis, jumlah, dan hakikat sumber daya sebuah perusahaan harus dipertimbangkan sebagai
Yang pertama dan utama dalam memilih dan menetapkan strategi yang dapat menentukan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Pengelolaan yang strategi menurut RBV melibatkan pengembangan dan eksploitasi sumber daya dan kapabilitas untuk perusahaan dan upaya untuk terus-menerus mempertahankan serta memperluas. Teori ini menyatakan bahwa akan mengumpulkan bagi sebuah perusahaan untuk menjalankan strategi yang saat ini tidak diterapkan oleh perusahaan bersaing manapun. Keunggulan kompetitif kesinambungan yang demikian yakni para teoritis RBV. Indikator empiris antara lain agar bernilai suatu sumber daya hakikatnya 1. Langkah, 2. Sulit untuk ditiru, atau 3. Tidak dapat dengan mudah dicarikan penggantinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi tentang mengintegrasikan strategi dan budaya. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah pola perilaku yang telah dikembangkan sebuah organisasi manakala organisasi belajar untuk mengatasi persoalan adaptasi eksternal dan integrasi internal dan yang telah terbukti cukup berhasil untuk dianggap sahih dan diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memandang, berpikir, dan merasa. Definisi ini menekankan pentingnya memadukan faktor-faktor eksternal dan internal dalam pengambilan keputusan. Budaya organisasi bisa diperbandingkan dengan kepribadian individu dalam pengertian bahwa tidak ada dua organisasi yang memiliki budaya yang sama dan tidak ada individu yang mempunyai kepribadian yang sama. Baik budaya maupun kepribadian adalah suatu yang abadi dan bisa jadi hangat, agresif, ramah, terbuka, inovatif, konservatif, liberal, kasar, ataupun menyenangkan. Dimensi budaya organisasi merasuki seluruh area fungsional bisnis. Budaya organisasi adalah semacam seni untuk menyikap berbagai nilai dan keyakinan dasar yang terpendam dalam kekayaan kisah, bahasa, pahlawan, dan ritual suatu organisasi. Tetapi produk-produk budaya tersebut bisa jadi merepresentasikan baik kekuatan maupun kelemahan. Budaya organisasi adalah sebuah aspek organisasi yang tidak dapat diandaikan begitu saja dalam audit manajemen strategis internal, sebab budaya dan strategi harus bekerja secara bersamaan. Budaya organisasi memengaruhi keputusan-keputusan bisnis dan karenanya harus dievaluasi selama audit manajemen strategis internal. Jika strategi mampu mendayagunakan kekuatan budaya seperti etika kerja yang kuat atau keyakinan etis yang dijunjung tinggi, manajemen seringkali dapat dengan cepat dan mudah menerapkan perubahan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya yaitu ada secara manajemen. Untuk fungsi manajemen sendiri yaitu terdapat 5 aktivitas, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah proses yang dengannya orang menentukan apakah perlu untuk menempuh suatu usaha, mencari jalan paling efektif untuk meraih tujuan yang diinginkan, dan mempersiapkan diri untuk mengatasi beragam kesulitan yang tidak diharapkan dengan sumber daya yang memadai. Perencanaan adalah awal dari proses di mana seseorang individu atau sebuah bisnis bisa mengubah impian kosong menjadi kenyataan ataupun pencapaian. Perencanaan merupakan perusahaan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dan berfokus pada masa yang terpenting. Perencanaan membantu memastikan perubahan yang dibutuhkan. Perencanaan memampukan perusahaan untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan menjalankan berbagai tugas dengan cara yang seefisien mungkin. Perencanaan memampukan perusahaan untuk menyimpan sumber dayanya, menghindari pemborosan atau penyia-nyiaan sumber daya ekologis, memperoleh laba yang sesuai, serta digolongkan sebagai perusahaan yang efektif dan bermanfaat. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian sendiri yaitu untuk mencapai upaya yang terkoordinasi dengan cara menentukan tugas dan hubungan yang otoritas. Pengorganisasian berarti penentuan siapa yang melakukan apa dan siapa yang harus memberi pertanggungjawaban kepada siapa.
Fungsi pengorganisasian manajemen dapat dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas berurutan, yaitu pemecah-mecahan tugas ke dalam pekerjaan, kemudian ada penggabungan pekerjaan ke dalam departemen, dan pendelegasian otoritas. Pemecah-mecahan tugas ke dalam pekerjaan membutuhkan deskripsi kerja dan spesifikasi kerja. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemotivasian. Pemotivasian dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi orang untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Motivasi menjelaskan mengapa beberapa orang bekerja keras sementara yang lain tidak. Tujuan, strategi, dan kebijakan punya kemungkinan kecil untuk berhasil jika para karyawan dan manajer tidak termotivasi untuk menerapkan strategi yang telah dirumuskan. Fungsi pemotivasian manajemen meliputi setidak-tidaknya 4 komponen utama, yaitu yang pertama kepemimpinan, dinamika kelompok, komunikasi, dan perubahan organisasional. Kemudian yang keempat ada penempatan staf. Fungsi manajemen penempatan staf yang disebut juga manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia mencakup berbagai aktivitas seperti perekrutan, pewawancaraan, pengujian, penyeleksian, pengorientasian, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, pengevaluasian, pemberian imbalan, pendisiplinan, dan pencatatan karyawan, sekaligus pengelolaan hubungan dengan serikat pekerja. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu pengontrolan. Fungsi manajemen pengendalian atau controlling mencakup segala aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa operasi aktual sejalan dengan operasi yang direncanakan. Semua manajer di organisasi mempunyai tanggung jawab pengendalian, seperti penyelenggaraan evaluasi kinerja dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk meminimalkan ketidakefisienan. Fungsi manajemen pengendalian sangat penting untuk pengevaluasian strategi. Pengendalian tersebut terdiri dari 4 langkah dasar, yaitu yang pertama, penempatan standar kinerja, yang kedua penilaian kinerja individual dan organisasional, yang ketiga ada pembandingan kinerja aktual dengan standar kinerja yang direncanakan, dan yang keempat pengambilan langkah-langkah korektif. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 7 fungsi pemasaran. Fungsi pertama ada analisis konsumen. Fungsi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang perilaku, kebutuhan, dan preferensi konsumen. Dengan memahami konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk memenuhi harapan mereka. Selanjutnya, fungsi penjualan produk atau jasa. Fungsi ini merupakan proses yang berfokus pada menjual produk atau jasa kepada konsumen. Tim penjual berperan penting dalam membangun hubungan dengan pelanggan dan mendorong transaksi. Selanjutnya ada fungsi perencanaan produk dan jasa. Fungsi perencanaan produk dan jasa ini mencakup pengembangan dan perancangan produk atau jasa baru. Perusahaan itu harus memastikan bahwa produk yang direncanakan itu sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki keunggulan kompetitif. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi penetapan harga. Menentukan harga yang tepat untuk produk atau jasa merupakan kunci untuk menarik pelanggan dan memastikan profitabilitas. Penetapan harga ini harus mempertimbangkan dari biaya produksi, permintaan pasar, dan harga pesaing. Selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini melibatkan pengaturan bagaimana produk atau jasa itu akan sampai ke tangan konsumen. Hal ini termasuk pemilihan saluran distribusi yang tepat dan pengelolaan hubungan dengan mitra distribusi. Kemudian, fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran ini adalah proses pengumpulan dan analisis informasi tentang pasar, termasuk tren, kompetitor, dan preferensi konsumen. Riset ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Terakhir ada fungsi analisis peluang.
Fungsi ini melibatkan identifikasi dan evaluasi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Dengan menganalisis peluang, perusahaan ini dapat mengembangkan strategi untuk memasuki pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah review artikel. Dalam artikel The Resource-Based View of Strategy and Its Value to Practicing Managers karya Kennedy tahun 2002 memaparkan mengenai pendekatan resource-based view dalam strategi manajemen. RBV pada hakikatnya adalah pendekatan dalam dan luar untuk mengembangkan strategi yang sukses. Pendekatan RBV menekankan bahwa keunggulan kompetitif sebuah perusahaan tidak hanya berasal dari posisi pasar eksternal atau faktor lingkungan saja, tetapi juga berasal dari sumber daya internal yang unik, kemudian langka, lalu sulit ditiru, dan juga tidak tergantikan. Nah, dalam artikel ini menekankan bahwa pemahaman dan juga pemanfaatan sumber daya dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk sebuah perusahaan. Lalu kemudian untuk manajer praktik, dalam artikel ini disebutkan penting untuk menganalisis dan juga mengelola aset internal, misalnya pengetahuan, kemudian keterampilan, lalu budaya perusahaan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif. Dengan mengoptimalkan sumber daya ini, manajer dapat mengatasi tantangan persaingan dan juga memperkuat posisi perusahaan di industri. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.